Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini renungan malam 22 September 2020. Saya akan mengambil satu tema sederhana mengenai munculnya Mesias palsu. Saudara, di akhir zaman seperti Injil Matius pasal 24 menyatakan bahwa akan muncul banyak Mesias palsu. Saudara, yang disebut Mesias palsu ini adalah terutama ini menunjuk kepada orang-orang yang mengaku sebagai Yesus yang akan datang di akhir zaman. Saudara, dari sejarah sudah kita ketahui banyak orang yang mengaku Tuhan, mengaku sebagai reinkarnasi Tuhan. Dan sampai saat ini roh semacam ini masih merajalela, saudaraku. Bahkan saat ini juga, pada saat saya menyampaikan renungan malam ini juga, saudaraku, ini masih ada orang yang mencoba untuk mengaku, memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah anak manusia, dia adalah Mesias, dia adalah Yesus yang akan tampil di akhir zaman, saudaraku. Padahal secara fisik dia adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang wanita pada zaman ini, saudaraku. Dan kelahiran mereka pun nggak jelas. Kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, saudaraku, melalui Maria, saudaraku, ini kelahirannya sangat jelas, saudaraku. Semua diterangkan riwayatnya, kemudian juga silsilahnya itu jelas sekali Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang mengaku Mesias ini, saudaraku, semuanya serba nggak jelas, saudaraku. Silsilahnya apalagi, saudaraku. Kemudian, saudaraku, semua yang mengaku Mesias ini terlahir dari rahim seorang wanita yang ada di zaman ini. Baik karena wajahnya yang mirip dengan Tuhan Yesus yang konon, Tuhan Yesus yang sering kali fotonya atau gambarnya, lukisannya itu dipajang-pajang di, mungkin bahkan di rumah saudara juga, di tempat-tempat lain itu ada patung Yesus, gambar Tuhan Yesus. Nah, kebetulan ada orang yang wajahnya seperti itu dan mengaku sebagai Yesus yang datang di akhir zaman, saudaraku. Jadi seperti ini parah sekali, saudaraku. Padahal Tuhan sendiri yang akan datang di akhir zaman itu nanti, saudaraku, bukan Tuhan yang wajahnya seperti itu, melainkan merupakan Tuhan yang tampil luar biasa. Dia tampil di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 itu, dia tampil sebagai imam besar yang langsung memimpin kegerakan akhir zaman ini, saudaraku. Imam besar yang hadir di tengah-tengah 7 kaki dian. Imam besar yang langsung hadir memimpin jemaatnya di akhir zaman, membentuk jemaat-jemaatnya di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengaku Mesias ini, saudaraku, baik yang muncul dari Afrika, kemudian dari China, bahkan bergender perempuan yang dari China itu, saudara. Kemudian mungkin juga dari Indonesia sendiri, dari Sorong, dari Irian, bahkan mungkin juga dari Amerika, saudaraku, yang mengaku diri sebagai Yesus yang akan datang di akhir zaman, sebagai anak manusia, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang datang di akhir zaman, saudaraku. Inilah yang merupakan, saudaraku, Tuhan katakan itu Mesias palsu. Karena Tuhan Yesus yang asli itu nanti akan datang di awan-awan. Tuhan Yesus tidak akan datang sembunyi-sembunyi lagi, tetapi Tuhan akan terang-terangan datang di awan-awan. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 7, Tuhan Yesus datang di awan-awan dan semua orang akan melihat dia, juga mereka yang sudah menikam dia.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kedatangan Tuhan di akhir zaman itu adalah kedatangan yang terang-terangan, bukan satu kedatangan yang sembunyi-sembunyi. Saudaraku, buat apa sembunyi-sembunyi? Tuhan itu dahsyat. Tuhan yang sudah menang, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan segala macam maut, dan kunci maut ada di tangannya. Sedangkan saudaraku, Mesias-Mesias palsu itu tidak akan bisa datang dari awan-awan. Dia seperti kita ini, saudaraku, manusia biasa yang makanannya ya biasa, nasi. Kalau yang dari Eropa ya mungkin gandum, roti, dan lain sebagainya. Kalau yang dari Indonesia ya nasi, tahu, tempe, dan lain sebagainya, saudaraku. Cuma seperti itu, saudaraku. Nggak bisa menyamai kedatangan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Dia datang di awan-awan, saudaraku. Nah, inilah, saudaraku, Wahyu pasal ke-1 ayat yang ke-7, saudaraku. Tuhan itu nanti datangnya di awan-awan. Ini untuk membedakan antara Tuhan Yesus yang asli, yang akan datang di akhir zaman, dengan orang yang mengaku-ngaku, saudaraku, karena dulu memberitakan tentang kedatangan Tuhan, ternyata pemberitaannya itu nggak benar, kemudian belakangan mengaku rasul, kemudian belakangan lagi bahkan kemudian mengaku Tuhan, saudaraku. Ini sudah orang kacau, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita hendaknya betul-betul berhikmat, memohon hikmat dan kuasa Allah yang luar biasa yang akan membimbing kita kepada segenap jalan kebenaran. Saudaraku, saya akan bacakan Matius pasal 24 ayat 23 dan 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Saudaraku, jadi kalau saat ini ada orang yang mengaku sebagai Yesus akhir zaman, sebagai Anak Manusia akhir zaman, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, saudaraku, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu keliru, saudaraku. Sesuatu yang tidak sepantasnya untuk saudara ikuti, saudara. Karena di sini dikatakan Tuhan itu di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 datangnya di awan-awan. Tuhan datang terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Saudaraku, Tuhan sudah dahsyat, tidak perlu datang sembunyi-sembunyi. Tuhan sudah berkuasa, tidak perlu datang sembunyi-sembunyi lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, ada di bilik, ada di gurun, dan sebagainya, saudaraku, jangan kamu percaya. Kalau orang berkata, Mesias ada di Cina, Mesias ada di Sorong, Mesias ada di Afrika, yang wajahnya mirip Tuhan Yesus, saudara, itu salah semua, saudaraku. Nanti Tuhan yang akan datang di akhir zaman, itu Tuhan yang luar biasa. Dia tampil di awan-awan, kemudian penampilannya sudah digambarkan oleh Tuhan sendiri, saudaraku, melalui pewahyuannya kepada Yohanes, saudaraku. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, dia tampil begitu dahsyat, luar biasa. Saudaraku, bukan kecil seperti manusia begini, saudaraku. Kemudian nanti datang mungkin ke Yerusalem seperti manusia kecil begini, tidak seperti itu kedatangan Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan dikatakan di sini, saudaraku, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia.
Saudara, jadi Tuhan Yesus yang akan datang di akhir zaman itu adalah Tuhan yang tampil secara luar biasa. Dia tampil sebagai imam besar agung yang memimpin gerejanya. Dia tampil sebagai mempelai pria surga untuk mempelai wanitanya atau gerejanya, saudaraku. Dan dia juga tampil sebagai raja di atas segala raja. Wahyu pasal 19. Saudaraku, di dalam hikmat saya juga mendapatkan satu pengertian, itu orang-orang yang memberitakan semacam itu sebetulnya. Orang-orang itu hatinya, pikirannya sebetulnya dia putus asa, saudaraku. Karena menyampaikan segala sesuatu yang tidak benar akhirnya ngawur, saudaraku. Sudah terlanjur masuk, saudaraku. Jadi saudaraku, kita harus betul-betul berhikmat memohon satu petunjuk kepada Tuhan untuk memperoleh satu hikmat kebenaran, saudara. Karena pemberitaan kitab Wahyu yang benar nanti akan ditandai dengan kekuatan Tuhan, dengan bergeraknya alam raya, saudaraku. Nanti kalau kitab Wahyu pasal 1 itu digenapi, saudaraku, nanti akan muncul tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Inilah bintang petunjuk yang akan menunjukkan ke arah mana gereja akhir zaman itu melangkah, saudaraku, yaitu arahnya adalah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, hamba Tuhan di akhir zaman, saudaraku, yang disebut 7 bintang, tokoh dahsyat yang nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk mencurahkan, saudaraku, penghukuman 21 malapetaka di akhir zaman yang berwujud 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Itu, saudaraku, merupakan tokoh-tokoh yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Dia adalah bintang penunjuk yang akan menunjukkan gereja Tuhan, mempelai wanita anak domba Allah itu kepada satu arah, yaitu lahirnya tubuh Kristus, gereja yang bersatu. Di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, itu lahirnya tubuh Kristus, lahirnya jemaat Kristus yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai denominasi gereja yang bersatu. Tokoh-tokoh akhir zaman itu visinya itu, bukan malah mengaku diri sebagai Mesias, mengaku sendiri dia Mesias di Cina, Mesias di Sorong, Mesias di Afrika karena wajahnya mirip Tuhan Yesus yang digambar-gambar itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, nanti begitu masuk dalam kegenapan kitab Wahyu, Tuhan itu akan tampil sebagai imam besar yang memimpin. Kemudian dia memakai hamba Tuhan menjadi tangan kanannya. 7 orang hamba Tuhan sudah saya sampaikan berulang kali. Ini nanti akan dipakai oleh Tuhan laksana bintang petunjuk yang menunjukkan orang Majus kepada tempat kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Saudaraku, 7 tokoh ini juga laksana Musa yang mengungsikan bangsa Israel dari cengkeraman perbudakan Fir'aun di Mesir. 7 tokoh ini nanti akan membawa jemaat gereja Tuhan, saudaraku, mengungsi Fiogo dalam Wahyu pasal 12 ayat 6, dan wanita itu mengungsi lari ke suatu tempat yang disediakan oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, ini arah dari kekristenan akhir zaman, saudaraku. Nanti akan membawa jemaat-jemaat ini mencapai kriteria khusus, mencapai kedewasaan rohani khusus. Ukurannya adalah menjadi bait suci Allah yang terukur. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudaraku, terukur menjadi bait suci Allah, kemudian bersatu, saudaraku, dari berbagai gereja, saudaraku, dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dari berbagai negara, dan juga dari bangsa Israel nanti akan menyatu. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku. Inilah yang disebut tubuh Kristus, lahirnya anak manusia di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan inilah proyek hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Proyeknya Tuhan Yesus Kristus yang diberikan
amanatnya kepada hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Teristimewa 7 tokoh, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, saya sampaikan bahwa 7 hamba Tuhan ini saat ini saudaraku sudah ada dan tinggal menunggu untuk disatukan dalam genggaman tangan kanan Allah, dalam fellowship genggam tangan kanan Allah. Kalau sudah digenggam di tangan kanan Allah, nanti kita Wahyu pasal 1 mulai kita akan masuki saudaraku, dan berdoa nanti kalau sesudah pandemi ini terjadi, kemudian usai saudaraku, ini kitab Wahyu kemudian segera akan digenapi saudaraku, dan kemudian saudaraku meskipun nanti juga akan banyak berbagai macam bencana terjadi, wabah-wabah lain terjadi, bahkan deru perang, gempa bumi dan lain sebagainya akan terjadi, itu kita jangan terkejut. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan dibawa di dalam satu jalur saudaraku, bahtera keselamatan akhir zaman. Jadi kalau bahtera itu dulu yang membuat Nuh, saudaraku, bahtera keselamatan akhir zaman ini saudaraku adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita sedang membangun ke sana. Itu bait Allah rohani. Juga merupakan gambarannya itu bahtera Nuh. Ini bahtera keselamatan akhir zaman. Nanti ketika masa antikris itu melanda seluruh bumi seperti air bah yang melanda seluruh bumi, maka gereja akan diungsikan dengan bahtera itu. Saudaraku, jemaat-jemaat yang terukur imannya akan diungsikan viogo, Wahyu pasal 12 ayat 6, ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Dan setelah berakhir 1260 hari itu, barulah terjadi satu masa yang disebut pengangkatan Reja. Itu terjadi di akhir 1260 hari tadi, saudaraku. Setelah gereja diungsikan ke satu tempat selama 1260 hari, kemudian di akhir 1260 hari itu terjadilah yang disebut sebagai Reja atau pengangkatan, saudaraku. Dan masa pengungsian selama 1260 hari ini sama juga saudaraku dengan lamanya masa antikris di muka bumi, yaitu 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara hendaknya bijaksana, saudaraku. Jangan mengikuti orang yang mengaku sebagai Tuhan, saudaraku. Kalau selama dia masih dilahirkan dari rahim seorang wanita, saudaraku, dan dia lahir di era ini, saudaraku, di abad ini, saudara, berada bersama kita, dia mengaku Tuhan karena wajahnya yang mirip Tuhan, karena mungkin jaringan dari ajarannya yang sudah mendunia mungkin, saudaraku, karena mereka menang di dalam pendanaan, saudaraku, akhirnya videonya bagus-bagus, saudaraku. Ada lagi yang juga ngotot menyatakan diri sebagai anak manusia, saudaraku, bahkan mirip-miripnya pun nggak ada sama sekali, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus betul-betul mengerti rahasia ini, saudaraku, bahwa Tuhan yang datang di akhir zaman itu Tuhan yang datang di awan-awan. Bukan Tuhan yang gombal, yang ngecek-ngecek, yang datang dari bumi, jalan timik-timik kayak kita begini, saudaraku. Tapi Tuhan yang datang di awan-awan, Dia yang mempunyai kuasa dahsyat, saudaraku. Itulah Tuhan yang akan kita sambut. Dialah Raja di atas segala raja. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.